Disclaimer dulu di awal, video ini dibuat berdasarkan tarif dan kebijakan pemerintah yang berlaku berdasarkan diuploadnya video ini. Apabila terjadi perubahan terhadap tarif dan kebijakan, dapat mengunjungi web pajak yang berlaku di Indonesia. Kasus penganiayaan yang terjadi belakangan ini berakibat fatal terhadap pembayaran pajak di Indonesia. Lah kok bisa? Simak ulasan berikut. Ramainya kasus penganiayaan yang terjadi yang dilakukan oleh Mario Dandisatrio terhadap David Ozora Latumahina berbuntut panjang dengan ikut terseretnya ayah dari Mario Dandisatrio yang bernama Rafael Alun Trisambodo yang merupakan seorang kepala umum DJP kantor wilayah Jakarta Selatan 2 itu harus diperiksa aset dan hartanya. Setelah diperiksa, harta dan asetnya itu termasuk tidak wajar. Setelah mengetahui harta Rafael Alun itu tidak wajar, para warganet mulai menaruh kecurigaan dan mulai menggunakan hashtag percuma lapor pajak secara serentak. Melihat dari mulai banyaknya penggunaan hashtag percuma lapor pajak itu semakin banyak, hal ini juga mengkhawatirkan karena pendapatan negara ini yang terbesar juga salah satunya adalah dari pajak. Melihat dari hal tersebut, video ini dibuat untuk memberitahukan pada masyarakat betapa pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara, serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat melaporkan dan membayarkan pajak mereka. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kalian mengetahui beberapa hal berikut. Yang perlu kalian ketahui adalah apa itu pajak, serta pajak apa saja yang dibayarkan, kemudian manfaat apa yang diperoleh setelah bayar pajak, setelah itu bagaimana cara pelaporan pajak itu. Yang terakhir adalah konsekuensi apabila tidak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Pertama, apa sih itu pajak? Ya, singkatnya, pajak adalah suatu kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang ditanggungan kepada setiap masyarakat yang telah berpenghasilan cukup untuk dipotong pajak, dan juga para masyarakat ini tidak akan mendapatkan imbalannya secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan dengan adanya pembangunan fasilitas-fasilitas secara nyata. Nah, itu dia pengertian dari pajak secara sederhana. Sekarang kita akan lihat pengertian dari beberapa ahli yang ahli dalam bidang pajak. Pendapat ahli yang pertama itu dari Prof. Dr. H. Rohmat Sumitro. Beliau menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak dipungut untuk mendapatkan jasa yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Sommerfeld et karena namanya susah, saya akan cantumkan dalam video saja. Sedangkan menurut kedua beliau ini, mereka menyatakan bahwa pajak merupakan suatu pengalian sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. Setelah mengetahui seberapa penting pajak dalam kehidupan bernegara, dari pengertian dari beberapa ahli dan juga pengertian secara singkatnya, sekarang kita akan mencari tahu pajak apa saja yang wajib dibayarkan oleh seorang wajib pajak yang ingin membayar dan melaporkan pajaknya. Untuk setiap wajib pajak orang pribadi yang ingin membayarkan pajaknya, seharusnya tidak perlu bingung mengenai pajak apa saja yang dikenakan kepada mereka, karena harta dan aset yang mereka miliki merupakan cerminan dari banyaknya jenis pajak dan besarnya nominal pajak yang harus mereka bayarkan. Akan tetapi, terdapat satu pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak yang telah berpenghasilan, yaitu pajak penghasilan. Untuk pajak yang dikenakan wajib pajak badan itu ada banyak macamnya. Yang diantaranya, yang pertama itu ada pajak penghasilan badan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat ada biaya materai. Dan yang terakhir ada pajak atas bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya ada manfaat dari pembayaran pajak yang dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda. Tiga pihak yang memiliki sudut pandang berbeda itu antara lain adalah pemerintah yang sebagai penyelenggara serta pemungut, kemudian ada wajib pajak badan serta wajib pajak orang pribadi maupun pengusaha. Manfaat pajak bagi pemerintah yang dilansir dari pajakku.com itu pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang diantara lain fungsi yang pertama itu adalah fungsi anggaran atau budgeter.
yang dimana pemerintah menjadikan pajak sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Yang kedua itu ada fungsi mengatur atau reguleran, di mana pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan pelengkap dari fungsi anggaran. Dalam fungsi ini juga pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas, di mana pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir adalah fungsi retribusi pendapatan, di mana pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Setelah manfaat pajak bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, berikutnya kita akan membahas tentang manfaat pajak bagi perusahaan. Manfaat pajak bagi perusahaan atau badan itu yang pertama ada menunjukkan bahwa perusahaan yang telah taat dalam pembayaran pajak itu memiliki kredibilitas. Manfaat selanjutnya itu berkaitan erat dengan manfaat yang sebelumnya. Karena dengan terlihatnya kredibilitas suatu perusahaan dalam pembayaran pajak, maka bisa disimpulkan bahwa keuangan perusahaan tersebut sehat secara finansial. Manfaat terakhir yang didapat oleh perusahaan dalam pembayaran pajak adalah menunjukkan seberapa profesionalnya perusahaan tersebut. Manfaat pertama adalah pembangunan berbagai fasilitas yang otomatis nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas transportasi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang nantinya diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga termotivasi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang akan nantinya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Setelah mengetahui manfaat pajak dari tiga pihak yang berbeda, selanjutnya saya akan membahas tentang tata cara atau langkah-langkah pembayaran pajak. Di dalam pembayaran pajak di Indonesia sendiri terdapat dua mekanisme pajak, yaitu secara online maupun offline. Akan tetapi dalam video ini saya akan membahas yang secara online, karena secara online masih memerlukan suatu edukasi kepada masyarakat karena sistemnya yang akan membingungkan. Setelah mengakses website yang telah tercantum, langkah yang pertama itu wajib pajak dapat login dengan menggunakan NIK atau NPWP serta kata sandi yang telah diatur. Kemudian langkah yang kedua, wajib pajak dapat klik lapor dan pilih e-filing serta buat SPT. Langkah selanjutnya, wajib pajak dapat memilih SPT sesuai dengan kebutuhannya. Setelah memilih SPT mana yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, langkah selanjutnya wajib pajak dapat mengisi formulir berdasarkan tahun pajak dan status pajaknya. Langkah selanjutnya, wajib pajak dapat mengisi SPT tersebut langkah demi langkah sesuai dengan apa yang dia perlukan. Langkah selanjutnya, apabila wajib pajak tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan pajak, maka SPT akan muncul nihil ataupun lebih bayar atau kurang bayar. Yang kemudian isi SPT sesuai dengan apa yang muncul pada SPT tersebut. Setelah mengisi SPT tersebut, selanjutnya klik setuju dan selanjutnya kode verifikasi akan dikirimkan melalui email ataupun nomor telepon yang telah terdaftar atau yang terkait. Setelah menerima kode verifikasi, masukkan kode verifikasi tersebut dan klik tombol kirim SPT. Selanjutnya, wajib pajak akan menerima tanda terima elektronik sebagai bukti telah melaporkan dan menyetorkan SPT tahunan melalui email yang telah dikaitkan oleh wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak baik pribadi maupun perusahaan tidak taat dalam pelaporan serta penyetoran pajak, maka terdapat beberapa konsekuensi yang akan didapat sebagai ganjaran atas perbuatannya tersebut. Melansir dari www.onlinepajak.com, apabila seorang wajib pajak tidak taat dalam pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan berupa sanksi denda maupun sanksi pidana. Melansir juga dari www.pajakku.com, terdapat beberapa macam sanksi yang dapat dikenakan terhadap seorang wajib pajak yang tidak taat dalam pembayaran pajak. Sanksi tersebut diantaranya, yang pertama, sanksi berupa denda, kemudian yang kedua itu sanksi berupa bunga, yang dimana telah diatur dalam UU KUP pasal 9 ayat 2A dan ayat 2B. Kemudian sanksi berikutnya itu adalah sanksi berupa kenaikan, yang dimana pihak wajib pajak yang ketahuan melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang harus dibayarkan. Sehingga tarif pajak yang dikenakan untuk sanksi ini adalah 50% dari besaran pajak yang mengalami kecurangan atau digelapkan. Setelah saya membahas tentang dunia perpajakan di Indonesia, saya mengharapkan bahwa dengan adanya video ini, tingkat pembayaran pajak di Indonesia semakin meningkat, serta apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.